Pada bulan September 1948, sebuah kota kecil di Jawa Timur menjadi saksi dari salah satu babak paling dramatis dan kelam dalam sejarah Republik Indonesia. Kota itu adalah Madiun. Di sanalah, sebuah gerakan politik radikal mencoba menggulingkan pemerintahan sah Indonesia dan mendirikan pemerintahan komunis ala Soviet. Namun, di balik konflik politik tersebut, tersembunyi sebuah tragedi kemanusiaan yang hingga kini masih menjadi luka bagi banyak keluarga pesantren, pembantaian para kiai dan santri. Tahun 1948 adalah tahun krusial sekaligus genting bagi Republik Indonesia yang baru lahir. Usia kemerdekaan belum genap 3 tahun, namun ujian yang dihadapi terasa seolah datang dari segala arah. Dari luar, bahaya datang dalam bentuk kekuatan kolonial Belanda yang belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan. Agresi militer Belanda pertama yang terjadi pertengahan tahun 1947 telah memporak-porandakan berbagai wilayah Republik dan memaksa para pemimpin bangsa untuk berunding di meja diplomasi, salah satunya lewat perjanjian Renville pada Januari 1948. Namun, justru setelah kesepakatan damai itu ditandatangani, suasana dalam negeri semakin bergejolak secara ideologis. Pemerintah Republik Indonesia, yang berpusat di Yogyakarta dan dipimpin oleh duet nasionalis Soekarno-Hatta, berada di antara dua tekanan besar. Di satu sisi, mereka harus menghadapi tekanan diplomasi internasional dan militer Belanda. Di sisi lain, muncul konflik internal yang tak kalah serius, pertarungan ideologi antara 3 kutub utama dalam politik Indonesia saat itu, nasionalis, Islamis, dan komunis. Ketiga kekuatan itu, meski pernah bersatu dalam perlawanan terhadap penjajahan, kini mulai memperlihatkan ketegangan yang mendalam. Kaum nasionalis, dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, berusaha menjaga stabilitas Republik dengan jalan tengah, menghindari ekstremisme kiri maupun kanan. Kelompok Islamis, terutama dari Partai Masyumi dan ormas seperti Nahdlatul Ulama, menginginkan negara yang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam, dan khawatir terhadap pengaruh komunisme yang semakin radikal. Kelompok kiri dan komunis, yang terorganisir di bawah Partai Komunis Indonesia, Pesindo, dan Serikat Buruh, merasa saatnya tiba untuk membawa revolusi sosial ala Soviet ke bumi Indonesia. Di tengah kerentanan politik dan ekonomi ini, muncullah sosok Musso, tokoh senior komunis Indonesia yang baru kembali dari pengasingan panjang di Uni Soviet. Ia tidak hanya membawa semangat baru bagi barisan kiri, tetapi juga strategi ideologis dan organisasi yang lebih sistematis, berdasarkan pengalaman dan pelatihan dari Moskow. Kembalinya Musso ke tanah air seolah menjadi katalisator bagi ledakan pertarungan ideologi, yang sudah lama tersembunyi di bawah permukaan. Ia menawarkan sebuah jalan baru, jalan revolusi rakyat, yang menolak kompromi dengan kapitalisme maupun nasionalisme moderat. Dalam konteks ini, Republik Indonesia bukan lagi sekadar sebuah negara yang berjuang melawan kolonialisme, tetapi telah berubah menjadi medan pertarungan ideologis yang kompleks, di mana setiap kekuatan politik merasa punya legitimasi untuk menentukan arah masa depan bangsa. Dan Madiun, sebuah kota strategis di Jawa Timur, akan menjadi panggung bagi pertarungan itu. Musso bukanlah figur asing dalam sejarah gerakan kiri di Indonesia. Ia adalah salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia pada awal abad ke-20, dan sudah terlibat dalam pemberontakan gagal PKI 1926-1927, yang membuatnya harus hidup dalam pelarian di luar negeri. Selama lebih dari 2 dekade, Musso bermukim di Uni Soviet, belajar langsung dari sumbernya tentang revolusi proletariat, Leninisme, dan model pemerintahan satu partai yang menasionalisasi segalanya demi kepentingan rakyat pekerja. Ketika Musso kembali ke Indonesia pada Agustus 1948, ia datang bukan hanya sebagai seorang pengamat, tapi sebagai seorang ideolog dan strategis yang siap menggantikan arah Republik. Ia merasa bahwa Republik Indonesia telah melenceng, terlalu kompromistis terhadap kapitalisme, terlalu moderat terhadap kolonialisme, dan terlalu lunak terhadap feodalisme dan kekuatan agama. Bagi Musso, revolusi nasional harus segera ditingkatkan menjadi revolusi sosial. Dalam pidato dan tulisan-tulisannya, Musso menawarkan apa yang disebutnya sebagai jalan baru, atau New Road bagi PKI dan Indonesia. Gagasan ini menekankan bahwa 1. Revolusi Indonesia belum selesai. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dianggap baru tahap awal, belum menyentuh struktur sosial ekonomi.
Yang berkuasa masih kaum borjuis nasionalis dan elit lama. 2. Negara harus dibangun di atas kekuatan buruh dan tani. Dalam hal ini, Musso mengusulkan pembentukan Soviet Rakyat, atau Dewan Rakyat di setiap daerah, yang akan menggantikan pemerintahan borjuis. 3. Militer harus dimasukkan dalam kontrol rakyat. Tentara nasional dianggap belum berpihak sepenuhnya pada rakyat kecil, dan perlu dibersihkan dari unsur-unsur kontrarevolusioner. 4. Agama ditempatkan sebagai urusan pribadi. Musso tidak secara terang-terangan memusuhi agama, tetapi dalam praktiknya, penghapusan dominasi agama dalam politik dan pendidikan menjadi bagian dari agenda gerakan. Tak butuh waktu lama bagi Musso untuk mengambil alih kepemimpinan PKI. Ia segera meminggirkan tokoh-tokoh moderat seperti DN Aidit dan Nyoto, yang saat itu masih muda dan cenderung pragmatis. Di bawah Musso, PKI kembali menjadi partai kader garis keras dengan orientasi revolusioner. Untuk memperkuat kekuatan politik dan militer, Musso membangun Front Kiri Bersatu, mengonsolidasikan organisasi-organisasi seperti Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, Sayap Militan Muda, SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Kekuatan Buruh, BTI, Barisan Tani Indonesia, Masa Petani, laskar-laskar rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Aliansi ini bukan hanya organisasi politik, mereka juga memiliki milisi bersenjata yang siap bertempur jika revolusi dipercepat. Pilihan Musso untuk menjadikan Madiun sebagai basis konsolidasi bukanlah kebetulan. Madiun berada di jantung Jawa Timur, daerah dengan banyak basis buruh, petani penggarap, dan jaringan simpatisan kiri. Selain itu, secara geografis, Madiun relatif jauh dari pusat kekuasaan Republik di Yogyakarta, namun cukup dekat dengan jalur logistik militer dan jaringan kereta api penting. Musso dan para pengikutnya segera membentuk struktur kekuasaan alternatif, Dewan Rakyat, di mana fungsi-fungsi pemerintahan diambil alih oleh kader komunis. Pemerintah pusat dianggap sebagai alat kompromi kaum borjuis. Dari Madiun inilah, mereka memproklamasikan revolusi rakyat sebagai tahap baru menuju Republik Soviet Indonesia. Namun Musso dan PKI mungkin meremehkan kekuatan militer nasional yang setia kepada Presiden Soekarno dan rakyat, yang mayoritas masih menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan nasionalisme. Gerakan revolusioner yang mereka bangun dengan cepat dilabeli sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat, dan dalam waktu kurang dari 2 minggu, pasukan TNI berhasil membongkar struktur kekuasaan kiri di Madiun. Musso tewas ditembak dalam pelariannya. Revolusi yang ia mimpikan sirna dalam darah dan bara api. Tanggal 18 September 1948, menjadi penanda salah satu episode paling genting dalam sejarah Republik Indonesia yang baru berdiri. Di tengah upaya mempertahankan kedaulatan dari ancaman kolonial Belanda, justru dari dalam negeri muncul ancaman serius, sebuah pemerintahan tandingan yang menolak legitimasi Yogyakarta sebagai pusat Republik. Di Madiun, Jawa Timur, kelompok kiri radikal yang dipimpin oleh PKI di bawah Musso, serta didukung oleh unsur militer dari Divisi 4 dan milisi Pesindo, melakukan aksi sepihak. Mereka mengambil alih pemerintahan lokal, menurunkan lambang negara, dan mengganti struktur birokrasi menjadi bentuk Dewan Rakyat, yang terinspirasi langsung dari sistem Soviet. Tindakan kelompok kiri bukan sekadar kudeta lokal, tetapi manuver ideologis yang sangat jelas. Di berbagai tempat strategis, gambar Musso menggantikan potret Soekarno-Hatta, bendera merah dikibarkan berdampingan, atau menggantikan merah putih, dan atribut negara diganti dengan simbol-simbol revolusioner. Mereka juga mendeklarasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia, sebuah entitas negara tandingan yang mengklaim mewakili kepentingan buruh, tani, dan rakyat kecil, melampaui batas-batas republik yang sedang diperjuangkan melalui diplomasi dan perang oleh pemerintah pusat. Di bawah Dewan Rakyat, Pengadilan Rakyat dibentuk, dan mulai terjadi penculikan serta pembunuhan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap kontrarevolusioner, termasuk ulama, pemimpin pesantren, aparat pemerintahan, dan tokoh-tokoh Islam, yang dianggap mewakili kelas feodal dan reaksioner. Respon dari Presiden Soekarno datang dengan cepat dan sangat tegas. Dalam sebuah pidato radio yang disiarkan secara nasional, Soekarno menyebut aksi di Madiun sebagai pemberontakan terhadap Republik, dan menyatakan bahwa tindakan itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan. Soekarno mengungkapkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya melawan Belanda, tetapi juga melawan pengacau dalam negeri yang ingin menggantikan Republik dengan kediktatoran satu ideologi. Ia menegaskan, pilihlah aku atau Musso. Pilih Republik Indonesia atau negara Soviet Indonesia. Tidak bisa berdiri dua negara dalam satu republik. Pidato ini tidak hanya membakar semangat rakyat,
tetapi juga memberi sinyal kepada TNI dan rakyat sipil bahwa pemerintah sah tidak akan berdiam diri. Atas perintah langsung dari Soekarno, Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI, segera memerintahkan operasi militer untuk merebut kembali Madiun dan wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh kelompok kiri. Pasukan dari berbagai divisi, terutama dari divisi Siliwangi yang baru saja hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, bergerak cepat ke arah timur. Di bawah komando tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Gatot Subroto, operasi militer berlangsung secara intensif dan sistematis. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, pusat kekuasaan Dewan Rakyat berhasil dihancurkan. Musso melarikan diri ke arah Ponorogo, namun akhirnya tewas ditembak oleh pasukan TNI pada akhir Oktober 1948. Ratusan kader kiri lainnya ditangkap atau dihukum mati. Gerakan yang hendak menggantikan Republik dengan model Soviet pun berakhir dalam tragedi. Peristiwa Madiun bukan hanya episode kekerasan bersenjata. Ia meninggalkan luka politik yang dalam dan membelah bangsa secara ideologis. Dari sini, komunisme mulai diasosiasikan dengan pengkhianatan, dan menjadi musuh dalam selimut dalam narasi militer dan negara, hingga dekade-dekade berikutnya. Bagi kelompok Islam dan nasionalis, Madiun menjadi pembenaran historis untuk menolak keberadaan komunisme dalam sistem politik. Sedangkan bagi pihak kiri, peristiwa ini dikenang sebagai kegagalan tragis revolusi sosial, dihancurkan oleh elit militer dan nasionalis, yang dianggap terlalu kompromistis terhadap kolonial dan feodal. Setelah Presiden Soekarno secara terbuka menyatakan kelompok kiri di Madiun sebagai pemberontak, roda militer Republik bergerak cepat. Di tengah situasi genting, ketika kekuatan Republik masih dalam masa konsolidasi usai agresi militer Belanda pertama, langkah tegas ini bukan sekadar pertahanan teritorial, tetapi pertempuran ideologis demi kelangsungan Republik itu sendiri. Jenderal Sudirman, meskipun sedang sakit, tetap mengomando operasi militer ini dengan penuh determinasi. Ia menginstruksikan para komandan pasukan untuk merebut kembali Madiun dan menghancurkan struktur kekuasaan Dewan Rakyat. Garda depan serangan dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, Komandan Divisi 2, Letkol Soeharto, perwira muda yang memimpin serangan langsung ke jantung kota Madiun, dan sejumlah pasukan dari Divisi Siliwangi yang baru hijrah dari Jawa Barat. Dalam tempo kurang dari 2 minggu, Madiun direbut kembali. Pos-pos Dewan Rakyat dibongkar, jaringan penguasa tandingan dihancurkan, dan para pemimpin lokal yang pro-kiri ditangkap atau dieksekusi. Bendera merah diturunkan. Republik kembali berdiri tegak di wilayah yang sempat memisahkan diri. Sadar kekuasaannya runtuh, Musso melarikan diri ke arah barat, ke wilayah Ponorogo dan sekitarnya, dengan harapan bisa membangun kembali gerakan perlawanan gerilya. Namun, situasi di lapangan sudah tak memungkinkan. Rakyat mulai resah terhadap kekerasan politik yang terjadi. Dukungan massa menipis, logistik tak memadai, dan pasukan kiri tercerai-berai. Tanggal 31 Oktober 1948, di sebuah desa terpencil di Ponorogo, pasukan TNI menghadang konvoi pelarian Musso. Dalam baku tembak singkat, Musso tewas tertembak. Jenazahnya tidak pernah dipamerkan secara resmi, namun pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa sang ideolog komunis telah gugur dalam pelariannya. Kematian Musso menandai berakhirnya impian membangun Republik Soviet Indonesia. Pasca kematian Musso, penumpasan tidak berhenti. Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri yang juga tokoh penting dalam aliansi kiri, ditangkap bersama tokoh-tokoh seperti Harjono, Pesindo, Maruto Darusman, Sobsi. Sebagian dari mereka diadili dalam pengadilan militer. Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada Desember 1948, bersama sejumlah pemimpin lainnya. Proses penumpasan meluas ke berbagai daerah yang terafiliasi dengan gerakan kiri, terutama di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Dengan resmi berakhirnya pemberontakan, pemerintah kemudian melakukan razia besar-besaran terhadap simpatisan komunis, termasuk para guru, wartawan, buruh, hingga santri yang pernah dianggap dekat dengan kelompok kiri. Ratusan orang ditahan tanpa pengadilan, dan puluhan pondok pesantren serta tokoh Islam yang anti-komunis dihormati sebagai penyelamat Republik, namun juga mengalami trauma karena berada di garis depan kekerasan sebelumnya. Meskipun pemberontakan telah selesai, jejak luka dan polarisasi ideologi tak mudah dihapus. Madiun menjadi simbol abadi tentang bahaya ekstremisme ideologi, betapa rapuhnya Republik Muda, dan bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi tragedi. Di balik narasi besar tentang pemberontakan Madiun tahun 1948 dan perebutan kekuasaan antara kelompok kiri dan pemerintah pusat,
tersimpan sebuah bab berdarah yang jarang disentuh secara mendalam oleh buku-buku sejarah resmi, pembantaian terhadap para kiai, santri, dan komunitas pesantren. Dalam iklim politik yang semakin ekstrim dan penuh kecurigaan, kelompok kiri radikal, khususnya unsur militan dari Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, Barisan Tani, dan Laskar Buruh, melihat pesantren dan jaringan ulama sebagai penghalang ideologis terhadap revolusi sosial yang mereka perjuangkan. Bagi mereka, pesantren mewakili kekuatan konservatif, feodal, dan pro-elit agama, terutama karena kedekatannya dengan partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Serangan terhadap ulama dilakukan secara sistematis dan penuh kekerasan. Di malam-malam gelap tanpa listrik, para kiai diculik dari rumah atau pesantrennya, dibawa ke ladang-ladang sepi atau sungai-sungai terpencil, disiksa dan dibunuh dengan keji. Beberapa disembelih seperti hewan kurban. Banyak pula yang dikubur hidup-hidup. Tubuh mereka ditemukan berhari-hari kemudian di sumur tua, lubang-lubang buatan, atau aliran sungai. Santri-santri yang mencoba bertahan dihantui ketakutan. Pesantren dibakar, kitab suci dikoyak, dan simbol-simbol Islam dianggap lambang feodalisme dan kontrarevolusi. Di desa-desa, masyarakat Islam dipaksa menunjukkan kesetiaan pada Dewan Rakyat atau dicap musuh rakyat. Dua daerah yang tercatat paling parah dalam tragedi ini adalah Takeran, Kabupaten Magetan, di mana puluhan pesantren diserang dan kiai-kiai lokal menjadi korban kekerasan. Komunitas NU di daerah ini mengalami trauma mendalam yang diwariskan turun-temurun. Kecamatan Kedunggalar, di mana dilaporkan ada lebih dari 200 santri dan warga sipil yang dibantai oleh pasukan kiri, dan sebagian jasad mereka baru ditemukan bertahun-tahun kemudian. Kesaksian dari korban selamat menggambarkan situasi horor. Anak-anak santri dipaksa melihat gurunya dibunuh. Warga desa dipaksa memberi makan tentara revolusioner sambil mengubur tetangganya sendiri. Sebagian besar pembunuhan tidak melalui proses hukum, melainkan keputusan sepihak berdasarkan kecurigaan dan dendam ideologis. Tragedi Madiun menorehkan luka historis, yang kelak memperkuat jurang permusuhan antara kelompok Islam dan kaum komunis. Bagi banyak warga Nahdlatul Ulama dan Masyumi, kekerasan ini menjadi semacam dosa historis yang tidak bisa dimaafkan. NU yang awalnya mengambil posisi moderat terhadap PKI, pun bergeser menjadi salah satu kekuatan anti-komunis paling vokal, terutama setelah melihat sendiri betapa pesantren-pesantren menjadi target pembantaian. Hal ini menjelaskan mengapa, dalam peristiwa politik selanjutnya seperti pemberontakan PKI 1965, NU mendukung penuh aksi-aksi penumpasan. Namun yang menyedihkan, nasib para korban, para kiai dan santri yang gugur, seringkali terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Nama-nama mereka tidak tercatat dalam monumen resmi, dan tragedi mereka jarang masuk kurikulum sejarah sekolah. Yang tertinggal hanyalah cerita dari mulut ke mulut, dan makam-makam tanpa nama di ujung kampung. Untuk memahami sejarah Indonesia secara utuh, kita tak bisa hanya berbicara tentang kekuasaan dan revolusi, tetapi juga tentang luka-luka kecil yang tersembunyi, seperti yang dialami para kiai dan santri Madiun. Mereka bukan sekadar korban kekerasan ideologi, tetapi juga saksi bahwa Republik pernah nyaris kehilangan akal sehatnya di tengah pertarungan ekstremisme. Ingatan atas mereka adalah bagian dari rekonsiliasi sejarah yang adil dan manusiawi. Peristiwa Madiun 1948 bukan hanya soal pemberontakan politik. Ia adalah titik pecah dalam sejarah ideologis Indonesia, terutama dalam relasi antara umat Islam, khususnya komunitas pesantren, dan kelompok kiri radikal seperti PKI. Di sanalah terjadi retakan besar yang tak mudah dipulihkan, bahkan hingga puluhan tahun setelahnya. Bagi banyak kalangan pesantren, kekerasan di Madiun bukan hanya ancaman terhadap negara, tapi juga terhadap nyawa, iman, dan marwah ulama. Saat para kiai dibunuh, pesantren dibakar, dan santri diburu oleh laskar-laskar revolusioner. Itu menciptakan trauma kolektif yang lebih dalam dari sekadar konflik politik. Kekejaman itu ditanam dalam ingatan lisan, dalam cerita-cerita dari guru kepada murid, dari kiai kepada santri, dari orang tua kepada anak. Banyak keluarga pesantren yang kehilangan anggota karena dituduh pro-pemerintah atau kontra-revolusi. Maka, bagi mereka, komunisme bukan ideologi alternatif, melainkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai Islam, harmoni sosial, dan bahkan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Pasca tragedi Madiun, Nahdlatul Ulama mengambil sikap politik yang semakin tegas. Awalnya, NU adalah organisasi keagamaan yang cenderung moderat dan enggan terlalu larut dalam pertarungan ideologis. Tapi darah yang tumpah di Madiun mengubah arah sejarah.
NU mulai aktif membentengi pesantren dari pengaruh komunis, membentuk jaringan politik dan milisi sipil, serta memperkuat afiliasinya dengan kekuatan nasionalis yang anti-komunis. Di era tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, NU menjadi bagian penting dari koalisi politik anti-kiri. Hal ini tercermin dalam retorika politik, khutbah-khutbah keagamaan, hingga kurikulum di madrasah yang menekankan bahaya ideologi ateis komunis. Ketika PKI bangkit kembali di bawah DNA Aidit, memori Madiun menjadi senjata politik dan moral bagi NU untuk menolak dan melawan komunisme secara terbuka. Peristiwa Madiun tidak hanya menciptakan luka, ia menciptakan identitas. Di banyak komunitas pesantren, anti-komunisme bukan hanya sikap politik, tapi bagian dari warisan keagamaan dan kultural. Sikap itu diwariskan secara organik, lewat cerita, peringatan haul para syuhada pesantren, hingga narasi keagamaan tentang kafir yang membantai ulama. Trauma ini juga membentuk persepsi umat Islam terhadap ide-ide kiri hingga saat ini. Bahkan ketika komunisme sebagai gerakan politik telah dibubarkan secara resmi sejak tahun 1966, bayangannya masih hidup dalam ketakutan laten, kecurigaan sosial, dan resistensi terhadap narasi-narasi alternatif yang mencoba merelativisasi peristiwa Madiun. Namun sejarah tidak boleh berhenti pada dendam. Generasi hari ini perlu memahami latar belakang kompleks dari tragedi Madiun, tanpa membenarkan kekerasan, namun juga tanpa melupakan korban. Penting untuk membedakan antara ideologi kiri sebagai gagasan ekonomi politik, dengan kekerasan yang pernah dilakukan atas namanya. Begitu juga dengan memahami, bahwa umat Islam pun pernah menjadi korban dari negara maupun faksi ideologis lainnya. Dengan cara itu, kita tidak hanya merawat memori, tapi juga membuka ruang untuk rekonsiliasi kultural dan sejarah yang lebih jujur. Tragedi Madiun adalah pelajaran mahal, bahwa pertarungan ideologi tanpa batas dapat menghancurkan kemanusiaan, bahkan di dalam bangsa sendiri. Madiun 1948 bukan hanya cerita tentang kudeta gagal. Ia adalah cermin retaknya solidaritas nasional akibat ideologi yang dibawa terlalu ekstrim. Ia juga mengingatkan kita, bahwa di tengah narasi besar politik dan kekuasaan, selalu ada korban-korban diam yang kisahnya tak pernah benar-benar selesai, para kiai, santri, dan keluarga mereka. Dan seperti kata Bung Hatta, kita boleh berbeda pendapat, tapi janganlah kita membunuh karena perbedaan itu. Like jika suka konten sejarah seperti ini. Subscribe untuk lebih banyak video fakta tersembunyi Indonesia. Aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan.